Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Resil Menendia dari kelas 10 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah materi yang dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan membahas pengertian teks anekdot, tujuan teks anekdot, struktur teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, dan juga kaidah kebahasaannya. Yang pertama, ada pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Yang kedua, ada tujuan teks anekdot. Yang pertama ada membangkitkan tawa pembaca. Yang kedua, sebagai saran hiburan. Dan yang ketiga, sebagai saran mengkritik. Yang ketiga, ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak menjadi awal bagian dari cerita yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi biasanya berisi awal kejadian cerita. Orientasi juga biasanya disebut sebagai bagian yang menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Yang ketiga ada krisis. Krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Yang keempat ada reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Yang kelima atau yang terakhir ada koda. Koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita tersebut. Yang keempat ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu dan humor. Yang kedua, bersifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Oleh karena itu, teks anekdot biasanya juga dibilang sifat media untuk mengkritik suatu peristiwa yang terjadi. Yang keempat, bisa mengenai orang penting. Karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot, hal ini menjadikan teks ini biasanya digunakan untuk membahas orang-orang penting. Dan yang kelima yang terakhir, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Yang kelima, ada kaidah kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kata-kata waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Dan yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktunya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.